Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jumlah malaikat sangat banyak, bahkan dikatakan oleh para ulama jumlahnya melebihi dari jumlah manusia. Ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya menjadi makhluk yang mengemban tugas secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja sebagai manusia kita tidak bisa melihatnya karena malaikat adalah makhluk dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Dari sekian banyak jumlah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dianjurkan untuk mengenal 10 malaikat beserta tugasnya. 10 malaikat yang wajib kita kenal itu selalu diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Namun di luar 10 malaikat yang wajib kita kenal itu, ada baiknya juga kita mengenal beberapa malaikat lain yang peranannya tidak kalah penting dengan 10 malaikat yang wajib kita kenal. Diharapkan dengan mengenal beberapa malaikat lainnya bisa menambah pengetahuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini telah kami rangkum 4 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dari sebagian kita belum pernah ada yang mendengarnya. Maka simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Malaikat Zabaniyah. Zabaniyah merupakan nama malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan memiliki sosok yang sangat garang dan sadis, tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam neraka. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf basmalah atau bismillah, dan mereka dipimpin oleh malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah yang berjumlah 19 orang, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya dari setiap satu huruf itu sebagai pendinding bagi malaikat itu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Malaikat Zabaniyah mengambil alih neraka dengan menggunakan tangan dan kakinya. Maka salah satu dari malaikat Zabaniyah itu dapat mengambil 10.000 orang kafir dengan menggunakan satu tangannya, dan 10.000 lagi dengan memakai tangan yang lain, dan 10.000 dengan menggunakan salah satu kakinya, serta 10.000 lagi menggunakan kaki yang lainnya. Kemudian melemparkannya ke neraka. Maka berjumlah 40.000 orang ahli neraka dalam sekali ambil, karena di dalam diri malaikat Zabaniyah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Malaikat Harut dan Marut. Malaikat yang bernama Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diutus Allah untuk mengajarkan sesuatu yang baik kepada warga Babil atau Babilonia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, yang pada saat itu tengah dalam kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Awal mula tersebarnya sihir tersebut bermula ketika para tawanan Raja Nebukadnezar, yaitu orang-orang Yahudi, mulai memainkan sihir. Bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang mahir dan mengetahui banyak tentang ilmu sihir pada saat itu. Mereka mulai menakut-nakuti warga Babil dengan ilmu sihir, sehingga warga Babil menjadi ketakutan dan gelisah karena sihir tersebut mampu menyebarkan penyakit dan hal-hal mudarat lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 orang malaikat, yakni Harut dan Marut, ke kota Babil itu untuk menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran warga Babil terhadap akibat dari sihir tersebut. Malaikat Harut dan Marut diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil, namun bukan untuk melakukan kejahatan. Mereka hanya mengajarkan sihir kepada warga Babil semata-mata hanya untuk memberikan pengetahuan tentang hakikat sihir tersebut. Sebagaimana lanjutan dari ayat yang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berdua tidaklah mengajarkan sihir kepada seseorang kecuali berkata, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Adapun kisah yang beredar tentang malaikat Harut dan Marut bahwa mereka adalah malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka melakukan zina, mabuk dan membunuh, ini merupakan kisah dari Israiliyat.
atau cerita-cerita yang seringkali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam, yang mana tidak boleh diyakini oleh kita sebagai seorang muslim yang beriman. Ibnu Katsir mengatakan, kesimpulannya rincian kisah Harut dan Marut itu berasal dari Israiliyat, karena tidak ada hadis yang sahih marfu muttasil sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak bicara dengan hawa nafsu. Bahkan Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, semua kisah Harut dan Marut selain yang ada dalam zahir ayat ini, semua berasal dari Israiliyat atau cerita-cerita yang seringkali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Semua kisah itu dibantah secara umum oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat atau terjaganya dari dosa. Malaikat Jundala. Jundalah adalah para malaikat perang yang membantu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya di dalam peperangan. Secara makna, Jundalah memiliki arti prajurit Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang melihat-lihat suasana alam langit pertama atau Ar-Rafi'ah, dikatakan bahwa ia telah melihat sosok malaikat yang sangat besar sekali ukurannya. Malaikat itu sedang menunggangi kuda yang berasal dari cahaya dan berbusana cahaya. Malaikat yang besar itu dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang berbusanakan berbagai busana dan perhiasan. Masing-masing mereka memegang tombak yang terbuat dari cahaya, dan mereka itulah yang disebut sebagai Jundalah atau tentara Allah. Di dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dituliskan sebuah kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa dia pernah melihat dua sosok lelaki asing yang menggunakan pakaian putih berada di sisi kanan dan kiri Rasulullah SAW. Kedua lelaki asing itu membantu Rasulullah pada perang Uhud. Malaikat penghitung hujan. Tentang malaikat penghitung hujan ini terdapat dalam kisah dari perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Isra Mi'raj, aku melihat satu malaikat memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada Jibril pendampingku, siapakah gerangan malaikat itu wahai Jibril dan apa tugasnya?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat penghitung tetesan air hujan itu, "Apakah engkau mengetahui berapa jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak diciptakan Adam?" Malaikat itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan hak atau kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari mulai diciptakan Adam sampai sekarang ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke perkebunan, dan ke tempat yang tidak diketahui oleh manusia." Mendengar jawaban malaikat itu, Rasulullah sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan. Kemudian malaikat penghitung itu pun berkata lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari dan diberikan kepandaian dan keahlian untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Rasulullah SAW pun bertanya, "Apa kekuranganmu dan kelemahanmu itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, kekurangan dan kelemahanku adalah jika umatmu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka menyebut-nyebut namamu, lalu bersalawat atasmu. Pada saat itu, aku tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas salawat yang mereka ucapkan untuk dirimu." Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 4 malaikat yang mungkin dari sebagian kita ada yang belum mengetahuinya, yang mana dalam penjelasan ini terdapat banyak sekali hikmah dan wawasan yang mungkin dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya para malaikat itu tercipta dari nur atau cahaya. Dia dijadikan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpelihara dari dosa, sehingga Allah jadikan para malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga dari penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.